Alkisah, ada sebuah negeri yang dihuni oleh para bangun datar. Negeri tersebut bernama Negeri Trada. Negeri yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Nara. Ia memiliki seorang putri yang sangat senang bernyanyi bernama Lingling. Suatu hari, Ratu Nara memberikan sebuah pengumuman penting kepada rakyatnya. Namun, Lingling terus saja mengganggu dengan cara bernyanyi setiap kali ibunya berbicara. Lingling pun diminta untuk pergi ke kamarnya jika ingin bernyanyi. Namun, Lingling tidak kembali ke kamarnya, melainkan pergi ke taman di belakang istana. Ia menangis di bawah pohon sampai ia tertidur. Saat sudah terlelap, buah apel jatuh dan menuju kepalanya. Ia pun terbangun dan mulai bernyanyi tidak karuan lagi. Lebih baik aku di sini saja daripada kembali ke istana. Ibu selalu saja marah padaku. Jika aku di sini, aku akan bebas bernyanyi. La 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 la. Kemudian datanglah seorang nenek tua yang merupakan seorang penyihir. Tiba-tiba gigi nenek tua terasa sakit. Lalu ia meminta Lingling untuk berhenti bernyanyi di tempat itu. Karena semua orang sudah tahu jika gigi nenek tua tersebut sakit, pasti tidak ada yang berani membuat kebisingan di dekatnya. Aduh Lingling, gigiku sangat sakit. Bisakah kau bernyanyi di tempat lain? Kumohon Lingling. Tidak mau. La 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 la. Tolong Lingling, gigiku sangat sakit. Cepatlah pergi. Aduh, jika tidak maka sihirku akan mengenaimu. Aku tidak peduli. Cepat Lingling, aku takkan pergi. Pergi Lingling, aku kan bernyanyi. Pergi saat kau sakit gigi. Lingling pergi. Aduh gigiku. Nyu. Kau ini sangat lucu nenek, tapi sebenarnya suaramu jelek sekali. Awas kau Lingling. Ya. Maafkan aku Lingling. Sihir itu akan hilang. Aduh gigiku. Jika kau bernyanyi dengan tulus dan dalam waktu yang tepat. Lingling terkena sihir dari nenek tua itu. Kebetulan yang terkena sihir adalah bagian mulutnya yang tengah terbuka. Ia lari ketakutan dan kembali ke istana, melewati pintu belakang dan langsung memanggil ibunya dengan mulut yang masih ternganga. Lingling berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Mendengar penjelasan Lingling yang kurang jelas, dalam waktu yang lama, Ibu Ratu menerka-nerka apa yang diucapkan Lingling. Saat Ibu Ratu mendengar nama nenek sihir, ia lalu mengerti apa yang dialami Lingling. Ibu Ratu pun pergi bersedih, karena ia tahu bahwa sihir itu akan musnah jika Lingling bisa menjalankan apa yang disyaratkan nenek tua. Lingling hanya bisa murung dan berdiam diri di kamar. Satu persatu pelayan datang membawakan makanan dan minuman kesukaannya. Namun Lingling tidak mengizinkan siapapun masuk ke kamarnya, karena ia sangat malu jika ada yang melihat mulutnya yang terbuka. Lingling pun sangat menyesal dan ia mengingat nasihat ibunya. Kemudian tibalah seorang anak pelayan memanggilnya dari luar. Tuan Putri, apakah kau sudah tidur? Aku ingin kau membantuku. Ibuku sedang sibuk, Tuan Putri. Ayahku dan pengawal lainnya juga sedang sibuk mengantar ratu mencari nenek tua. Aku takut sendirian, Tuan Putri. Ada pengawal lainnya, tapi mereka tidak mau membantuku. Kemudian, Lingling mengizinkan anak pelayan itu memasuki kamarnya karena merasa kasihan. Anak pelayan itu mengatakan bahwa ia ingin tidur bersama Lingling ditemani dengan lagu.
Ling-Ling pun bingung harus menyanyikan lagu apa. Ditambah mulutnya masih terbuka seperti itu. Aku baru belajar bicara dan membaca. Aku juga belum lancar mengucapkan huruf R. Tapi kata ibuku, kita akan bisa selagi mau berlatih. Ayo Tuan Putri, Tuan Putri pasti bisa bernyanyi untukku. Aku akan mendengarkannya. Dan kata ayahku, Tuan Putri sangat pintar bernyanyi. Karena Ling-Ling merasa kasihan dan hatinya pun tersentuh, ia berniat membantu menyanyikan lagu tidur untuk anak pelayan itu. Namun, Ling-Ling bingung bagaimana menyanyikannya. Dan Ling-Ling pun mengandalkan lidahnya saja tanpa harus menggerakkan mulutnya. Dan inilah lagunya. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Semakin lama, Ling-Ling menikmati alunan nada yang ia gunakan. Anak pelayan juga perlahan memejamkan mata dan tertidur. Tanpa Ling-Ling sadari, mulutnya dapat bergerak seperti sedia kala. Wah, ternyata apa yang dikatakan nenek tua itu benar. Karena Ling-Ling sudah bernyanyi dengan tulus dan pada waktu yang tepat. Ling-Ling pun sangat senang. Akhirnya sihir itu musnah. Ia pun melanjutkan alunan lagu tidurnya untuk anak pelayan itu. Ia sudah tidak sabar untuk meminta maaf kepada ibunya dan memberitahu kabar bahagia bahwa ia sudah bisa bicara dengan lancar.